Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat datang di Data Convo, di mana kita di sini ngobrol-ngobrol nih tentang data dan dunianya. Ya. Nah, kebetulan nih Data Convo pertama kita itu diadakan di bulan Ramadan. Jadi sambil nunggu beduk berbuka puasa, kita santai sore ngabuburit dulu lah ya, sambil nunggu buka. Oke, di Data Convo ini ngapain sih biasanya? Nah, seperti yang tadi saya bilang ya, kita ngobrol sama praktisi di dunia data tentang mungkin pengalamannya, apa yang dia suka ataupun mungkin tentang data ke depan ya, tentang dunia data di masa depan. Kamu bisa jadi pendengar aja nih, off cam, off mic, terus ya lakuin yang lain kayak nyeduh teh ya buat buka atau masak atau dengerin headset aja sambil jalan buat beli jil ataupun buat buka ya. Atau kalau kamu mau berpartisipasi yang sudah masuk Zoom ya, bisa eh, siapin pertanyaan ketika nanti sedang ada obrolan, dicatat, lalu ketika session bisa ditanyakan, atau kalau mau bahas suatu topik bisa juga diajukan di chat nantinya. Ya, oke, langsung aja kita mulai. Data Convo pertama kita yaitu adalah kita ngobrol dengan seorang Kaggle Grandmaster. Ya, dia saat ini bekerja sebagai data engineer dan analytics di Chrome, ya, anak perusahaannya Credivo. Dan sebelumnya dia juga bekerja sebagai data engineer dan analytics di Credivo. Jadi langsung aja kita sambut Mario Cesar. Halo Mario, Halo, halo, halo semua. apa Halo kabar? semua. Kurang sehat sih sebenarnya, agak batuk sih, agak gatel sih tenggorokan, tapi ya ya udahlah ya. The show must go on gitu. Mantap, mantap. Profesional sekali Bapak Mario ini ya. Mm-mm. Semoga cepat sembuh ya, Maria. Iya, terima kasih. Oke, kayak yang gue tadi bilang, kita mau langsung mulai aja lah ya. Kayak yang Boleh, tadi, boleh, gas, gas. seperti yang sudah gue kenalin nih ke teman-teman. Lo sekarang sebagai data engineer Mhm. dan analytics dua kali ya di perusahaan sekarang dan perusahaan sebelumnya. Nah, gue penasaran nih, lo suka Hmm, data tuh pertamanya dari mana dan kenapa sih? oke. Awalnya tertarik sama dunia data itu sih sebenarnya pas zaman-zaman kuliahan S1 sih sebenarnya. Jadi kebetulan jurusan S1 itu tuh aku ngambilnya kan sistem informasi ya. Dan ketika di semester 4 atau di semester 5 itu tuh kita tuh ada anak-anak S itu diperkenalkan sama peminatan atau spesialisasi gitulah ngomongnya yang nantinya harus kita ambil buat di semester-semester ke depannya. Nah, ketika perkenalan peminatan itu ada beberapa peminatan sih, kayak contohnya ERP, kemudian ada e-business, lebih kayak ke UI UX itu, kemudian ada SIS, kemudian ya salah satunya juga ya ada BI. Nah, pas penjelasan peminatan itu sendiri sih, jujur gue masih bingung ya, itu tuh apa, mau ngambil peminatan apa, karena dijelasinnya itu tuh cuman overview singkat dari course yang bakalan diambil gitu loh. Dan kayak kerjanya apa in general, nanti topik skripsinya ngapain, jadi benar-benar in general banget lah, kayak belum ada detail-detail yang lebih dalam lagi gitu. Ya udah dari penjelasan itu tadi, gue kan masih bingung nih mau ngambil apa, karena gue pribadi personally bukan orang yang jago ngoding sebenarnya gitu. Jadi gue sih berusaha mengambil yang apa ya kayak di tengah-tengah antara bisnis dan juga di coding gitu. Gue pun sendiri pun juga sebenarnya sempat ngulik-ngulik lebih lanjut lagi abis sesi penjelasan dari kampus kayak tapi gue nemunya waktu itu tuh BI itu belum banyak yang bahas itu tuh apa. Ya ada cuman ya maksudnya kayak general juga kayak kayak pengertiannya BI, kegunaannya BI, ya yang basic-basic itu sih gitu. Singkat cerita, gue dikenalin nih sama salah satu temen nyokap. Doi kebetulan waktu itu tuh udah ya cukup berkarir banyak lah di dunia IT, di dunia konsultan seperti itu. Ya udah dia katam banget tuh sama dunia itu gitu. Nah, kemudian dari doi kan gue apa ke temannya nyokap itu gue coba konsul kan. Dan di situ dia bilang kayak menurut dia BI itu tuh kayaknya lebih cocok sama diriku katanya gitu. Dan dia juga bilang kayak kalau BI itu tuh di beberapa tahun ke depan bakalan berkembang banget.
Terus dari situ, dari dia jelasin juga tentang data warehousing, data modeling, dan segala macamnya, tentang BI tools-tools juga, kayak data visualization, ya kalian yang kalian familiar gitu. Ya udah, gue pun makanya, oh ya nih, kayaknya menarik nih buat dieksplor lebih lanjut. Apalagi ketika zaman-zaman itu tuh, eh dunianya kan masih abu-abu banget ya ibaratnya, dan bakalan terus berkembang kan. Jadi gue merasa kayak growth-nya pasti bakalan masih ada nih gitu. Jadi ya ya udah akhirnya gue mengambil BI sih sebagai apa ya, akan tertarik peminatan gua, dan itu tuh yang kenapa gua interested sama data sih gitu. Oke, dari BI ya ternyata ya, dari Mm-mm. business intelligence ya, buat Iya buat betul. yang belum tahu nih business intelligence. Oke, dari BI terus sekarang jadi data engineer dan analytics di Kredivo dan Chrome. Nah, itu Mm-mm. boleh cerita nggak gimana tuh? Pergi ke situ. eh Gimana cara dapetin kerjaannya kali ya? Betul. Oke. Kalau untuk dapat kerjaan sebagai DA ya, Data Engineer and Analytics itu sih salah satunya mungkin karena pengalaman aku bekerja selama 6 bulan. Jadi ketika lulus itu tuh aku sempat kerja selama 6 bulan di consulting, dan juga mungkin karena portofolio dari Kaggle kali ya, salah satunya dari Kaggle juga. Nah, itu tuh dan juga mungkin karena ya portofolionya salah satunya sih ada tugas waktu itu tuh dari apa namanya dari kampus ketika melanjutkan kuliah itu tuh ada capstone project gitu yang harus kita kerjain. Sama ya ada project-project itulah dari setiap course-nya. Nah, ketika mendekati kuliah gitu, gue mikir, ya ini tuh bisa lah ya dari tugas-tugas dan segala macam dari capstone juga. Gue pikir kayak dijadiin portofolio aja nanti buat cari kerja berikutnya. Plannya sih awalnya waktu itu tuh kayak cuman taruh quotes doang gitu, kayak taruh quotes doang, terus kayak kalau tulisannya gue udah semua gue taruh di GitHub deh gitu pokoknya. Cuman setelah beberapa pertimbangan, karena project-project yang gue bikin tugas-tugas dan segala macamnya itu kan gak cuman quotes ya, tapi ada yang juga dalam bentuk tulisan. Ya udah, akhirnya gue taruh tuh di beberapa tempat, dan salah satunya kayak kayak Medium, GitHub, dan salah satunya juga ada dari Kaggle itu sendiri gitu. Ya disesuaikan aja sih sama tipe project yang aku buat. Setelah lulus kan gue sebenarnya belum dapat kerja ya, jadi rencananya memang mau apply-apply ya pas abis lulusnya itu aja, jadi bukan ketika aku masih kuliah baru pas sambil kuliah sambil apply, tapi memang aku targetnya ya abis lulus baru gue apply-apply kan, karena ya udah di Januari gue pun lulus akhirnya, jadi mulai ngelamar-ngelamar, tapi sambil ngelamar-ngelamar itu pun juga gue ngerapihin kayak portofolio yang gue bikin gitu, yang gue buat pas kuliah kemarin, ya udah gue taruh di Kaggle. Terus kemudian juga sambil buat-buat gitu, sambil belajar dari mereka-mereka yang udah quote and quote ya jago lah di Kaggle gitu tuh. Ya udah gue coba apa ya, kayak mengaplikasikannya itu ke dataset yang gue pakai, ataupun mungkin yang bakalan gue explore lebih dalam lagi gitu. Ya udah kayak, terus kemudian juga ada beberapa notebook yang aku pernah buat ketika dapet eh ikut DTS-nya Kominfo, ya Digital Talent Scholarship-nya Kominfo di tahun itu. Ya udah gitu gue juga rapihin, gue juga upload di Kaggle sih seperti itu. Nah, ketika melamar sih sebenarnya ya, jujur aku tuh nggak ada interested sama sekali ke data engineering gitu. Ya memang fokusnya lebih kayak ke data science, data analytics yang kayak gitu-gitu. Karena kan jurusan aku ketika kuliah itu tuh itu yang berkaitan sama itu kan DS dan DA gitu kan. Ya, selain itu juga karena DS kan orang bilang kan kayak data science itu kan the sexiest jobs in 2020s kan, kayak kalau kata orang ya gitu. Betul. Tapi ya gue juga ada lamar-lamar ke DA, BI dan lain-lain. Dan dia itu yang sebenarnya paling jarang sih sebenarnya. Cuman apa ya, kayak setelah lambalang buana ya selama 6 bulan mencari-cari gitu. Tapi ya dapatnya offernya sebagai DE, dan gue nggak expect sih sebenarnya kayak DE itu tuh bakalan kayak dapat dikasih offer gitu kayak gitu. Jadi tapi mungkin karena apa ya? Mungkin karena juga dari CV, ya mungkin karena portofolio Kaggle yang mesti yang aku taruh tuh berkaitan tentang Pandas, tentang ETL, terus kemudian juga capstone project aku tentang ETL dan lain sebagainya. Ya udah, akhirnya mungkin jodohnya ya sebagai DE gitu. Ya sih, mungkin kayaknya kayak gitu sih mungkin ya dari portofolio dan segala macam sih. Gitu. Oke, oke. Jadi gara-gara si Portonya itu ada ETL-nya ya, dan atau Iya, proses-proses heeh. cleaning dan pre-processing, Mm-mm. ditawarin malah DE ya. Iya, betul. Yang DS-nya malah nggak ada yang dapet gitu. Tapi penasaran deh, kan tadi lu bilang searching-searching nih dunia-dunia data, terus tahu kalau si data science itu sexiest job in the Hmm. world ya, penggantinya oil lah ya, data is no oil, data science Hmm. ya, jadi lumayan naik tuh gara-garanya. Hmm. Eh, yang bikin apa ya, yang bikin lo tahu nih kalau wah dunia DS nih
dunia gua banget nih. Nah itu tuh setelah gimana? Kulik-kulik kah atau gimana? Hmm, kenapa DS itu jadi pilihan gua ya? Itu tuh karena gua melihat ya apa ada yang dari gua pelajarin sebelumnya dari ketika gue S1, kemudian dari pandangan dari senior-senior juga. Gue merasa ada tantangan tersendiri dan kesempatan growth yang masih besar gitu dibandingkan apa ya kayak data science itu masih ada ya kayak aku bilang kayak dan dunianya masih abu-abu jadi growth-nya itu growth-nya itu tuh bakalan gede gitu loh di situ dan kesempatan belajarnya dan segala macamnya eksplorasi dan segala macamnya juga gede banget kan gitu dan juga ya ilmunya masih sejalan kan dengan BI itu tadi masih sama-sama berkaitan dengan data walaupun memang kalau di data science kan lebih kayak ada statistiknya dan segala macam tidak hanya cuman SQL dan ya teman-temannya gitu kan gitu. Terus habis itu mungkin karena ini kali ya, aku tuh pernah dapat yang kesempatan ikut DTS dari Kominfo itu sendiri. Oh ya. Nah, itu kan dari situ tuh sebenarnya. Jadi aku merasa kayak, oh, kayak apa ya, kayak sesuatu yang baru gitu. Kayak ada matematika tapi ada codingannya juga gitu. Jadi gue merasa kayak ini nih kayaknya bakalan apa ya, bakalan booming banget gitu loh. Dan ternyata benar kan, sekarang ini ya di mana-mana orang nyarinya data science, data analytics gitu. Jadi kayaknya gue merasa kayak ya karena keinginan yang besar itu tadi sih buat apa ya kayak mengeksplor sesuatu yang masih apa ya masih abu-abu gitu. Tapi aku melihat kayak ada potensi yang besar di situ gitu loh untuk apa ya bisa berkembang terus dan juga bisa apa ya mengembangkan skill lah seperti itu bisa dibilang itu sih. Oke, 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 oke. Berarti eh, eksplorasinya yang bikin lo penasaran ya. Mm-mm, Nah, betul kan banget. data itu luas ya, banyak Mm-mm, bidangnya, banyak strukturnya ya, banyak macamnya data ini. Nah, tadi bang lo suka explore. Gue mm-mm. lebih penasaran lagi nih, yang lo suka dari dunia data itu apa? Soalnya kan luas banget nih dunia data. Hmm, kalau untuk menurut gue pribadi, yang apa yang gue suka dari dunia data itu sendiri, karena apa ya ibaratnya tuh kayak misalkan gini, kita kan punya banyak data nih ya, kayak beberapa ya rows dan juga kolom kan. Nah dari dunia data itu sendiri tuh kita kayak menurutku yang paling menarik adalah challenge-nya adalah gimana cara kita tuh menemukan suatu insight yang kemudian tuh insight itu tuh bisa dipahami oleh orang lain juga gitu sih. Kita kayak menemukan trennya, kita menemukan pola-pola yang mungkin orang nggak bisa ngelihat dengan mata telanjang lah seperti itu mungkin entah mungkin dibikin visualisasi bentuknya atau mungkin dibikin kayak report semacam itu gitu. Nah, menurutku ada challenge tersendiri sih kayak semacam apa ya bisa dibilang mungkin puzzle kali ya. Semacam puzzle gitu untuk menemukan sesuatu itu tadi gitu loh yang tidak dilihat oleh orang lain gitu menurut gua. Oke, berarti gue penasaran lagi nih. Lo sering Hmm, ini ya, sering main kayak puzzle atau solving mystery case gitu-gitu ya? Oh, enggak juga. iya lumayan juga, lumayan sih sebenarnya. Oh ya, oke, oke. Berarti cocok lah ya masuk dunia data. Nyari-nyari yang tidak pasti menemukan sesuatu hidden gem lah ya. Kalau Iya orang-orang betul. bilang sekarang. Betul, Betul, betul. bener banget. Apalagi kan kalau misalkan kayak kita tuh udah, biasanya kan ya kayak orang main puzzle terus ketemu udah, oh ternyata cara solve-nya gini loh. Biasanya kan ada kesenangan tersendiri kan kayak dari situ Betul, kan. betul, betul. Heeh, yoi. Iya. Dan apa? Menemukan sesuatu yang baru atau yang kita belum pernah selesaikan sebelumnya atau temukan sebelumnya itu punya kepuasan sendiri pasti kan buat Betul, pribadi. betul. Betul, bener Nah, banget. Bener banget. eh, kan gue sekarang jadi data analis nih. Eh, Tujuan gue saat suatu saat itu mau jadi data scientist nih, mudah-mudahan lah ya. Hmm. Eh, Pas lu explore-explore tadi, Hmm. kan tujuan utamanya kan DS ya, apalagi Hmm, betul. eh, sebelum ditawarin jadi DE, itu kan Hmm. tujuan utamanya DS ya. Nah, lu punya ini gak sih? Punya rekomendasi sumber belajar atau bacaan buat data science pemula biar jadi data scientist yang bagus dan digunakan oleh industri itu seperti apa? Kalau untuk sumber-sumber sih sebenarnya kalau aku melihat yang sekarang ini ya, itu tuh udah bisa datang dari mana aja sih. Kayak karena sekarang ini tuh kayak apa ya? Kayak orang-orang itu sudah cukup aware gitu loh sama dunia data gitu, data analis, data scientist dan sebagainya itu orang-orang sudah mulai aware sama itu. Jadi aku merasa sebenarnya resource-resource-nya itu tuh sudah banyak banget yang ada di internet gitu. Kayak mau belajar dunia data science itu ya gampang. Mungkin menurut aku sih tinggal Google ya. Kayak mungkin kalau mau lebih spesifik lagi websitenya kayak untuk coding ya Stack Overflow, mungkin kayak GitHub. Terus kemudian juga untuk yang kayak
model hasil analisis atau yang penjelasan yang esai gitu tuh mungkin kalian bisa ke Medium atau Analytics atau mungkin bisa juga kayak ke Kaggle juga karena kan ke Kaggle juga ada beberapa course yang gratis juga kan yang mungkin buat kalian yang beginner kalian bisa ambil di situ gratis juga gitu. Aku kayak anu ya kayak promosiin Kaggle banget ya. Tapi memang benar sih di Kaggle itu sendiri sih memang banyak sih ada course-course yang Pandas gitu-gitu yang gratis gitu. Ya, ya. Terus kemudian juga ada bootcamp kan juga di Indonesia juga terkenal banyak tuh bootcampnya. Terus kemudian juga online course kayak Udemy, Coursera. Menurut aku sih ya udah tersedia banyak banget sih gitu. Jadi ya balik lagi sih sebenarnya kayak ke kitanya sih kayak gimana ya kayak apa ya kayak cara belajar untuk apa ya cara menyesuaikan gimana cara kita tuh belajar yang efektif dan efisien gitu untuk belajar tentang data science itu sendiri gitu. Setahu gua pun juga terakhir ini ya, kayaknya Kaggle tuh pernah ada buat satu page page lagi. Jadi kayak selain kursnya itu lagi, BK tuh ada satu page yang kayak khusus buat model modeling gitu yang sering dipakai kayak misalkan kayak Bird, kayak EfficientNet, kayak kayak Gemma juga. Nah, itu tuh jadi kalian itu tuh ibaratnya kayak udah ada baseline-nya, kalian udah dikasih baseline-nya juga. Jadi ya ibaratnya tinggal langsung pakai aja sih dari baseline itu gitu. Jadi menurut aku udah banyak banget sih resource-nya gitu. Kalian tinggal pilih aja yang kalian suka yang mana gitu sih menurut aku. Oke, oke, menarik. Ini sebelum kita ke Kaggle nih, lo mention Kaggle tadi. Sebelum kita ke Kaggle ya, Hmm, eh lo selesaiin nggak itu apa tuh? apa course yang di Kaggle, course data science-nya? Kan ada Python, ada machine learning, ada SQL dan banyak tuh ya. Lo selesaiin Hmm, nggak sih? Gue penasaran deh. Soalnya gue nge-stuck males gitu ngerjain ini ya, manusiawi lah ya. ya Nah, mau tahu ya nih bener. seorang Kaggle Grandmaster itu nyelesain nggak sih? Kalau aku sih jujur enggak ya, karena aku pun kalau aku tuh bukan tipikal orang yang gimana ya ngomongnya, kayak dituntun gitu loh. Jadi kayak ada code, kayak baseline-nya code terus kita disuruh ngisi gitu. Itu kayak apa ya menurutku bukan sih kayak mungkin 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 bukan cara belajar aku ya, bukan cara belajar yang efektif sih buat aku sih. Aku biasanya lebih kayak ke ini kalau misalkan aku mau melakukan sesuatu aku malah lebih kayak ke browsingnya ke Stack Overflow gitu atau mungkin Hmm. lebih bacanya ke Medium juga karena kan dari situ menurut aku sih informasinya lebih lengkap gitu ketimbang kayak cuma ngisi kayak ya kayak isian gitu kayak ada quotes terus habis itu ada yang kosong terus kalian isi gitu itu apa Fill in the gitu blank kayak gitu ya. iya kayak fill in the blank itu tuh kayak menurutku buat aku kurang efektif sih tapi mungkin ada buat orang lain yang merasa itu oh itu apa ya kayak efektif apalagi buat mereka yang apa ya yang pemula banget gitu menurut aku ya bebas sih ya apa ya balik lagi ke individunya sih tapi kalau aku pribadi sih enggak sih enggak sampai selesai sih Oke, oke, oke. Ya, berarti kalau gue tangkapnya lo lebih suka belajar sendiri, bikin sendiri, explore-explore sendiri lah ya. iya Dan heeh. ya. Oke, oke. Nah, lo mention Kaggle nih tadi nih. Mm-mm. Kenapa milih Kaggle buat difokusin di situ? Nah oke jadi mungkin sedikit cerita kali ya. Boleh. Kan aku mention tadi aku tuh sempat dapat yang DTS dari Kominfo itu kan. Jadi Hmm. itu tuh pertama kalinya di situ tuh aku nyentuh yang namanya Python. Terus kemudian juga dikenalin sama ya salah satunya platformnya Kaggle itu tadi sih pas aku tuh join DTS itu tadi gitu. Tapi sih walaupun memang pas DTS itu tuh sebenarnya cuman kayak apa ya buat aku tuh ngakses platformnya itu tuh cuman buat download dataset aja gitu. Jadi belum tahu kalau misalkan di Kaggle itu tuh awalnya bisa upload notebook atau codes gitu ke sana gitu pun. Kalaupun bisa pun juga kalau nggak salah waktu itu tuh kayak bukan notebook sih jatuhnya kayak masih berupa Python script gitu loh. Jadi Oh kayak iya. iya jadi masih berupa Python script yang ya apa ya Python script bukan Jupyter notebook gitu yang apa ya ada bisa kalian taruh explanation atau mungkin apapun di situ gitu. Jadi apa ya gue tuh baru taunya itu tuh bisa showcase code itu tuh sebenarnya ketika lanjut kuliah kemarin gitu malahan. Jadi kayak gue tuh cuma buka Kaggle waktu yang DTS itu tuh kayak cuma buat download datasnya terus udah gitu kayak terus ngilang gitu. Jadi pas lanjut kuliah kemarin baru tahu lagi gitu kalau apa ya bisa taruh notebook dan segala macam gitu. Nah taunya itu pun juga karena ada salah satu project juga yang memang dari satu mata kuliah gitu tuh, di mana kita tuh kayak apa ya, bikin kayak harus nyari referensi gitu loh, referensi code dari dataset yang kita pilih. Jadi kita disuruh bikin suatu model machine learning, datasetnya bebas mau apa aja gitu, selama memenuhi kriteria yang disarankan sama profesornya gitu. Terus habis itu dari situ kan sebelum kita buat modelnya ya kita cari apa namanya
cari notebooknya orang lain. Jadi kita kayak membandingkan akurasi dari masing-masing Kaggle user gitu. Kayak oh ya si Hmm. ini dapat apa namanya prediksinya bagus karena apa dia melakukan processing apa segala macam. Jadi kayak semacam apa ya? Bisa dibilang kalau bab 2 itu daftar bukan daftar pustaka sih apa ya namanya? Apa tuh namanya Putra? Gue lupa lagi. Bab 2 astaga lupa lagi. Iya, gue juga lupa. Ayo, Pokoknya itu deh ya, ya teman-temannya skripsi udah lama. pasti bisa, ya pasti familiar lah sama yang kayak mencari apa ya kayak mencari penelitian sebelumnya gitu kan, referensi lah bisa dibilang kayak gitu. Ya udah dari situ tuh kayak gue baru tahu kayak oh ternyata bisa upload notebook. Terus habis itu gue juga tahu ternyata ada apa ya kayak beberapa masing-masing notebook atau user tuh ada yang beda teknik loh, ada yang segala macem gitu. Jadi ya ya mungkin dari situ kali ya karena gue melihat itu jadi ketika lulus pun gue mikir kayak oh mungkin kayaknya taruh di Kaggle kayaknya bakalan asik Asik nih. juga gitu ya. Bakalan asik juga gitu. Ya udah gua taruh di sana terus habis itu juga menurut aku pribadi kan Kaggle tuh kayak apa ya? eh Lu bisa apa ya kayak lebih gampang men-showcase-nya ke orang lain gitu loh ketimbang GitHub bener nggak kayak kalau Mhm. misalkan GitHub kan kayak kamu harus buka reponya dulu kamu baca penjelasan singkat tentang reponya kalau misalkan masih belum paham juga baru buka notebooknya gitu kan agak-agak gimana agak sulit ya sedangkan kan kalau Kaggle tuh ya kayak ibaratnya kamu mau cari misalkan prediction apa gitu prediction mushroom gitu salah satunya ya kamu ibaratnya kayak tinggal buka notebooknya aja terus kelihatan kelihatan gitu apa penjelasannya terus mode-modenya yang dia pakai dan segala macam tinggal scrolling gitu aja kalau misalkan masih bingung ya udah tinggal komen gitu aja sih ya bisa dibilang apa ya ya terus juga aku melihat kayak apalagi ya ada achievement juga di situ kayak ya kalian lihat kan kayak ada Grandmaster, Master, medalsnya dan segala macam. Em, Menurut aku itu bisa jadi kayak semacam personal branding juga sih buat mereka gitu. Kayak mainly apalagi yang buat mereka yang dari negara luar, dari India mostly itu ya kayak mereka menganggap kalau jadi Grandmaster atau Master itu tuh kayak suatu achievement banget gitu. Bahkan Oh gua iya. iya bener kayak Hmm. bahkan aku pernah kayak apa ya kayak ada orang yang nge-DM aku di LinkedIn ya. Ini beneran sih. Kayak mereka tuh kayak nawarin aku kerja sebagai ML engineer waktu itu. Oh, Terus wow. aku iya ML engineer kan, gue baca requirement-nya kayak gue Grandmaster in competition. Waduh, gue langsung kayak oh, saya notebook. Requirement-nya wah. Gue langsung kayak saya mah notebook bukan competition, competition lebih seram lagi. Gitu. Jadi iya sih, jadi buat sebagian orang ada yang apa ya kayak menganggap Kaggle tuh ya seperti itu gitu. Tapi kalau aku sih pribadi cuman kayak yang buat ya ya udah cuman buat showcase apa yang aku buat aja sih gitu. Oke, oke. Berarti milik Kaggle tuh kalau gue bilang, kalau gue boleh bilang lah ya, karena Mm-mm. one stop solution for data scientist gitu lah ya. Ya Banyak betul. fitur-fiturnya udah terimplementasi semua Mm-mm. di situ. Bener banget. Nah, salah satu fitur Kaggle itu kan adalah ngumpulin data dan eh, menggunakan data langsung di platformnya, di Kaggle-nya kan. Mm-mm. Gue penasaran nih, lo punya ini nggak? Ada data data set yang lo suka gitu nggak? Kalau dataset yang gua suka sih sebenarnya kebanyakan sih apa ya bukan dari Kaggle gitu sih. Jadi biasanya itu tuh yang open open source data gitu, dataset publik kayak mungkin Oh, kayak Open Data Jabar atau data.go.id gitu tuh malah yang lebih kayak ke menurut aku sih data-datanya lebih apa ya lebih unik walaupun memang kotor banget sih. Of course datanya kotor banget gitu. Tapi kalau untuk di Kaggle sendiri tuh ada sih salah satu yang aku suka tuh kayak apa ya kayak prediction apa ya kayak salary gitu jadi kayak data apa ya kayak job-job di data kayak data analis dan hmm? segala macam mereka kayak apa ya kayak nge-list down kayak salary-nya berapa experience-nya apa di industri apa dan itu tuh juga Oh, dan itu tuh banyak apa ya kayak visualisasi notebook yang keren-keren juga di situ gitu jadi apa ya mungkin itu bisa dibilang kayak dataset yang apa ya kayak mungkin aku suka juga gitu karena ternyata datasetnya memang nggak kompleks memang kelihatannya cuman apa ya kayak bisa banyak yang dieksplor ternyata seperti itu gitu sih kalau menurut aku. oke, oke. Ternyata dari data gaji Hmm, itu bisa banyak yang dieksplor ya. iya bener banget. Iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Menarik, menarik, Hmm, menarik. Nah, mention lagi nih, kan lo sekarang adalah seorang Kaggle Grandmaster ya. hmm. Itu itu title yang lumayan tuh, karena nggak semua orang bisa jadi Kaggle Grandmaster. Boleh diceritain nggak sih, lo perjalanan menuju si Kaggle Grandmaster ini kayak gimana sih? Berapa lama sih lo menuju ke sana? Terus tantangannya apa aja sih?
Kalau perjalanannya sih awalnya sih dimulai pasti dari bikin akun Kegel dulu dong ya. Maksudnya Pasti, kalau misal ya pasti. bener kan, maksudnya harus bikin akun Kegel dulu dong biar bisa jadi gitu Ya, ya. Sebenarnya awalnya yang jelas ya kayak aku bilang dari bikin-bikin notebook itu sih. Tujuannya memang awalnya bikin notebook kan kayak aku bilang kayak apa ya, for the sake of portfolio doang gitu, kayak cuman yang kayak kayak nunjukin kalau oh aku tuh data scientist gitu, seorang fresh grade data scientist, ini portofolio aku ya udah gitu doang gitu. Dan itu tuh awalnya simple banget, kayak cuman ya udah shell code, shell code, shell code, shell code, shell code apa segala macam. Terus habis itu kayak di awal mungkin ya ada semacam kayak ya markdown cells, kayak nunjukin nama gua doang. Dah itu doang sih gitu, gak ada penjelasan hmm, apapun, cuman ya cuman codingan sales doang sih aku ingatnya gitu. Terus habis itu seiring berjalannya waktu kayak gue lihat profil-profil mereka yang grandmaster yang lain yang udah ya bisa bilang kayak senior gitu lah ya. Gue kayak ngelihat contoh-contoh notebook yang mereka buat satu dataset gitu. Terus habis itu juga mungkin yang mereka yang ya mungkin bisa bilang masih kontributor yang masih rendah juga, ada yang bikin yang bagus juga, itu aku juga belajar dari mereka juga gitu. Ya notebook DA, DS ataupun segala macam ya aku belajar banyak sih dari situ. Ya udah mulai dari situ aku coba revamp lagi notebooknya, kayak aku kasih penjelasan, kemudian juga paling gampang tuh sebenarnya ditambahin figur-figur gitu buat ngejelasin sesuatu. Jadi kayak mungkin menjelaskan pipeline-nya segala macam, atau mungkin ada figur-figur lain kayak mungkin ya misalkan kalau algoritma kan ada misalnya kayak K-means gitu kan, ada figur grouping clusternya segala macam. Aku coba tambahin betul. itu juga kayak gitu. Hmm, Ya itu sih dari situ sih jadi ya, terus gue bikin lebih terstruktur lagi, lebih kayak apa ya, ada section-sectionnya segala macam. Jadi dari situ tuh biar apa ya, yang ngebaca tuh ngerti gitu kalau misalkan alurnya itu tuh seperti apa gitu loh. Mungkin ya alurnya preferensi aku ya, jadi seperti apa, dari mulai importing dataset, kemudian juga kita analisis ada yang anomali dan segala macamnya, terus kemudian juga buat model dan segala macam, kayak buat storytellingnya juga semacam-macam. Jadi ya ya akhirnya ya dari situ sih, karena belajar juga dari apa ya, bisa dibilang belajar juga dari yang mereka-mereka gitu sih gitu. oke, oke, oke. Terus kalau boleh tahu jadi si Kegel Grandmaster ini kapan? Masih ingat nggak? Wah, Tahun mungkin atau bulan? gue ingetnya sih 2022 kalau nggak salah. 2022 Wah, itu tuh kalau nggak salah Juni Juli Agustusan Agustusan 2022. Jujur jadi Grandmaster gue kayak ya maksudnya gue merasa belum layak sih, karena waktu itu tuh notebook gue masih anu banget gitu, masih apa ya, kayak ya belum banyak yang bisa apa ya, maksudnya masih jelek gitu penjelasannya juga, yang kayak ya ala kadarnya doang waktu itu gitu. Nah makanya kayak sekarang ini sih kayak aku ya, dari yang masih ada itu tuh kayak aku masih perbaiki terus 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 gitu, jadi kayak hmm. ya ibaratnya menyesuaikan gitulah biar yang baca juga enak juga gitu sih. Nah kan lu merasa nggak layak nih ya? Ya mungkin gara-gara salah Hmm. satunya kodenya berantakan lah ya. Gue juga bikin kalau bikin notebook berantakan banget. Nah, tapi yang ngebedain si Kaggle Grandmaster sama anggota komunitas Kaggle yang lain itu apa sih? Kalau gua lihat ya, kalau gua melihat yang apalagi yang mereka di game-nya ya Grandmaster-nya di bidang notebook ya. Kalau Hmm. gua melihat itu tuh kayak gimana cara mereka mempresentasikan hasil kerja mereka itu sih yang menurut gue eksepsional sih. Maksudnya kayak yang aku bilang tadi, strukturnya jelas, apa segala macam, ada figurnya, ada terus kayak ada IDE nih. IDE itu nggak cuman kayak ada bar chart terus udah gitu doang gitu, tapi mereka kayak menjelaskan juga oh findings-nya ini nih gitu. Kalau misalkan kayak gitu ya apa ya, kayak presentasinya lebih proper dan segala macam. Jadi aku merasa sih kayak apa ya, waktu itu tuh masih belum layak juga, belum layak karena ya aku merasa mengeksplanasinya waktu itu tuh masih ala kadarnya gitu. Kalau kalau misalkan let's say grandmasternya yang di bidang competition ya gitu ya. Malah menurut gua kalau misalkan yang exceptional itu tuh yang mereka yang di competition itu, kenapa? Karena yang competition itu tuh mereka yang punya skills gitu, yang udah paham banget tentang algoritmanya, tentang dataset mau processingnya mau diapain dan segala macam, teknologinya juga apa dan segala macam. Jadi mereka yang benar-benar sangat hatam sih kalau menurut gua di dunia DS itu tuh kayak gimana gitu, kayak mereka sudah paham banget. Jadi makanya aku merasa kayak ya harusnya sih yang di competition sih, kalau yang menurut aku yang harusnya benar-benar seorang grandmaster ya gitu, kayak kayak wow bener-bener banget, nggak ngerti deh kalau kalau aku bukan notebook mereka tuh, kayak aku nggak ngerti gitu kayak mereka ngapain gitu loh. Oke, oke. Oh, berarti lu nggak pernah ikut kompetisi sama sekali? Kalau kompetisi kayak yang kompetisi yang ada hadiahnya gitu ya, jujur gue belum pernah ikut sih. Hmm. Gue pribadi
ya itu pasti kayak kurang pede dengan skill set yang data scientist-nya kan gitu. Karena banyak banget yang ya kayak mesti dipelajarin. Sementara kan teknologinya itu kan terus berkembang gitu ya. Kayak yang aku bilang tadi kayak room flow growth-nya itu tinggi banget. Jadi kese apa ya kayak buat ngepelajarin yang baru-baru itu tadi aku merasa kayak ya belum belum gitu sih, belum belum bisa ngikutin gitu. Jadi kalau kompetisi yang itu gua skip gitu. Tapi kalau mini competition itu gue pernah ikut sekali sih. Waktu itu tuh kayak di mini bootcamp gitu. Jadi kayak Oh, intinya sih gue harus mengklasifikasi penyakit Parkinson itu tuh harus pakai cat boost gitu. Jadi harus pakai cat boost sama XG boost gitu. hmm, Cuman waktu itu tuh karena gue belum ngerti apa-apa, ya udah. Jadi ya gue tulis apa ala kadarnya doang sih gitu gitu. Tapi ya palingan ya sisanya kayaknya ya knowledge competition kayak kayak Titanic itu juga gue ikut sih gitu. Itu kayak kompetisinya cuman apa ya kayak buat exploration aja sih, buat knowledge latihan purpose lah ya. aja, buat mereka yang baru baru di Hmm, bidang DS, cuman mau ikut kompetisi gitu kan. Ya jadi ya belajar tentang processing modal dan segala macam ya ikut biasanya sih mereka ikut knowledge competition kayak gitu sih. Jadi kalau kalian mau yang punya akun Kaggle terus pasti penasaran ikut ya paling ya Titanic gitu juga sih ada yang spaceship cost price Titanic gitu. prediction, Mm-mm, iya. gitu sih gitu. Paling ya ada sih ya satu lagi di luar Kaggle cuman ya cuma partisipan lagi sih karena ya gitu skill setnya belum ada. Tapi gue kurang setuju sama lo tadi sih. Lo kan lo bilang the real masternya yang ikut kompetisi. Ya oke mereka master kan. Tapi si notebook Grandmaster ini menurut gue juga bisa disebut sebagai Grandmaster karena kan eh, yang ikut kompetisi pasti mereka buka-buka notebook 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 lain juga dong buat cari-cari referensi. Mm-mm, Perbedaannya apa aja sih belajarnya dari sana? Nah, salah satunya pasti dari tempat-tempat seperti notebook Grandmaster kayak lo juga nih. Jadi mungkin mm-mm. yang bikin-bikin si Grandmaster yang ikut kompetisi adalah salah banyaknya notebook Kaggle notebook Grandmaster kayak lo ini dong. Nah, Mungkin ya, mungkin ya, mungkin mungkin ya. mungkin Ini ya asumsi kita gue aja nggak nih. pernah tahu sih. Heeh. Oke, eh ngomongin notebook nih, lo punya notebook favorit nggak sih di Kaggle? Mau notebook lo atau mungkin notebook yang lain? Kalau notebook favorit ya ada sih sebenarnya. Mungkin aku bisa sharekan kali ya. Boleh, boleh, Notebook boleh. favorit. Eh, share screen, share screen. Jadi dia awalnya jelasinnya apa ya kayak dikasih konteksnya dulu ini apa, terus kayak data apa ya kayak datasetnya itu dataset favorit yang apa ya kayak yang aku bilang tadi yang apa ya kayak cuma datasetnya itu cuma kayak apa ya survei salary gitu bisa dibilang kayak gitu. Tapi Hmm. apa ya bisa dibilang tuh hasilnya itu tuh kayak hasil Oh, ini analisanya salary itu loh. survei tadi ya? Iya, ini salah satu Oh, oke, notebooknya, oke, oke. notebook yang dia bikin gitu. Nah, ini hasil visualisasinya kayak gini, dia nambahin apa annotation segala macem. Wah, keren sih. Ini dia bikin pakai Plotly gitu. Terus ini, terus ada section-sectionnya juga yang bagian yang penting di highlight dan segala macem kayak gini. Udah kayak Ini presentasi ya? iya, makanya keren banget kan kayak ini tuh bisa interaktif juga gitu. Bahkan yang interaktif tuh mana ya? Ada di bawah setauku tuh kayak bisa diganti-ganti gitu, ada optionnya bisa ada optionnya setahu gua. Nah, ini juga dikasih kayak apa namanya ya area Quotation ya? gitu terus Oke. biar Oh, biar jelas gitu di sini juga jadi kayak kayak baca artikel gitu aku seneng aja nah ini nih yang aku bilang ini bisa diganti nih kayak bisnis analis tuh warnanya berubah kan 1 3 oh, terus keren ya kayak wah keren sih maksud gua ini salah satu notebook favorit aku juga sih kalau misalkan bikin visualisasi gitu jadi kayak wow gitu wow gila ini keren banget Heeh. sih. Ya ini keren banget terus ini juga Baru tahu ada juga Kaggle nih. bisa kayak gitu. Iya, makanya kan kayak gue juga kayak melihat kayak, hah, apaan dah? Ini kagak mungkin anjir ini. Masa di Kego bisa kayak gini? Gue bilang kayak, wow, kayak gila sih. Terus ini juga nih, ini orang Indo nih yang buat nih, Cornelis Kristianto namanya. Ini juga bikin visualisasi juga kayak gini. Sama sih ini kayak banyak sih yang notebook, notebook menarik dari yang data science survey ini nih kayak banyak notebook yang visualisasinya menarik gitu. Bentar, aku nggak mau scroll. Oh ya, terus ini ya segala macam ini biasa lah ya, maksudnya kayak bar chart gitu. Tapi maksudku kayak yang bikin keren adalah kayak warnanya, terus kemudian juga ya komponen-komponen lainnya juga. Jadi kayak kayak wow keren sih gitu. Terus ini Keren, juga keren, nih keren. yang Hmm. ini orang Indo juga sih ini. Ini orang Indo juga namanya Dimitri Dimitri Irfan ini. Irfan. Oke. Ya ini sebenarnya kayak apa ya?
anu juga visualisasi juga, tapi visualisasi pakai Matplotlib gitu, kayak di highlight, terus kemudian juga segala macamnya, apa ya, kayak peletakan title sama subtitlenya rapi, ya rapi gitu deh. Pokoknya bener-bener gitu juga. Terus ya ya rapi deh gitu, gila keren sih. Ini juga keren. Oh, terus ada lagi nih, ini dari notebook dia juga, dia kasih ini yang notebook dia yang aku belajar pertama kali gimana caranya apa ya kayak Oh, dia apa ya kayak dia ngasih tips kayak pakai warna itu gimana atau peletak apa ya kayak strukturnya di Matplotlib itu gimana segala macem gitu. hmm, Dia bilang kayak ketimbang pakai warna kayak gini, lu bisa pakai warna kayak gini itu yang lebih biar nggak menarik boring sih. ya. Iya biar nggak Iya, boring iya. ya bener. Gitu terus dia Ini ini template banget kayak tuh yang di atas. apa? Template banget yang di atas. Yang Iya, pertama makanya tadi. ini kan warna-warna Matplotlib banget kan Iya, kalau kalian iya hijau betul. ininya kan kayak kayak boring gitu kan dia bisa ubah warnanya. Terus juga apa namanya? Banyak sih ini dia ngasih tips sih. Ini mostly booknya apa notebooknya tentang tips sih. Jadi kayak nggak banyak yang bisa dijelasin di sini sih. Gitu kayak segala macem warna-warna. Iya, iya, iya. Keren, keren, keren. Gua baru tahu tuh Kaggle bisa kayak gitu Hmm, sampai bisa interaktif kayak gitu. Beberapa library plotting untuk ngeplot mm-mm. grafik itu emang bisa interaktif kan. Cuman ada Ya betul. pemilihan-pemilihan kayak gitu, gue baru tahu tuh bisa di Kaggle juga apalagi ya. Eh, iya kalau nggak salah kan Keren banget. Sauku juga ada yang apa yang lain itu kayaknya kalau nggak salah ini ya JS ya kayaknya. Apa sih namanya? Aku lupa deh namanya. Pokoknya iya gitu deh namanya dia pakai Node.js atau apa gitu aku lupa. Pokoknya itu bisa Visualisasinya. juga sih. Iya visualisasinya gitu. Oh Bisa iya, iya. interaktif juga kayak gitu. Heeh. Gitu sih. Jadi kayak wah keren sih kalau misalkan lihat karya-karya mereka yang visualisasi itu kayak kayak oh, keren banget gitu. Betul, betul. Gitu. Keren banget. Oh ya, by the way, teman-teman yang ngelihat di Zoom nih, kalau mau nanya atau mau berinteraksi atau mau nyarinin topik ya buat dibahas di sini nih, boleh langsung di chat aja ya. Nanti akan dikurasi nih oleh Bapak admin ya. Oke, menarik, menarik, menarik. Tadi kan lo mention beberapa orang Indonesia tuh Hmm. di situ yang bikin notebooknya ya. Eh, itu Mm-mm. lo berinteraksi sama mereka apa enggak? Hmm, apa ya kalau berinteraksi sih paling kayak cuma komen gitu kayak oh ya keren nih gitu kayak aku bookmark ya atau mungkin izin download buat future reference udah gitu doang sih paling kayak cuma sebatas kayak ya gitu sih kayak melihat kayak notebook lu keren dan segala macam gua follow lu kayak terus habis itu biasanya sih mereka ada kalau aku sih biasanya mostly interaksinya cuma di Kaggle ya gitu tapi mereka ada beberapa dari mereka yang kayak ke LinkedIn aku juga gitu malah DM DM-an di Oh, situ juga ada kayak gitu gitu sih. oke, oke. Menarik. Berarti kan udah ada Hmm, komunitasnya sendiri nih ya, si Kegel tuh ya. betul. Eh, Mm-mm. dan gue persepsikan lu kok aktif di situ nih. Betul nggak sih? Ya cukup lah, bisa dibilang cukup Cukup lah. lah ya. Nah, kira-kira Cukup lah ya. yang lu suka dari komunitas Kegel nih apa aja? eh Menurut gua pribadi ya, yang apa yang gua senengi dari komunitas Kegel itu sendiri sih, ya ilmunya sih pastinya yang aku bilang sih kayak banyak ilmu-ilmu gratis gitu yang kayak bisa lu dapetin dari orang-orang yang kayak tadi gitu kayak udah Ya, jago kayak di tadi bidang ya. data science, ML, data analisis, data visualisasi gitu. Jadi menurut gua lu bisa belajar banyak dan gratis dari mereka juga gitu. Apa ya maksudnya terus habis itu juga nggak cuma bikin notebook juga dari dataset terus tapi juga kayak ada kompetisinya juga gitu kalian bisa ikutin apa yang bisa dapetin dari situ terus ada beberapa kan kalau di Kaggle juga ada bagian diskusinya juga nah itu diskusinya juga cukup aktif gitu kayak ya bahas-bahas tentang modeling apa segala macam atau problem gitu segala macam mereka menurut aku apa ya kayak banyak ya cukup aktif lah untuk berdiskusi di situ sih ada banyak kayak tips and trick juga gitu jadi kayak ya ada discussion kecil-kecilan dan menurut aku sih itu sih yang bikin aku seneng gitu kayak apa ya ya ilmunya itu tadi sih gitu. Oke, kayak kayak medium tapi versi gratis lah ya. Iya, dan lagi, oh, yang tadi aku mention juga kayak tadi Mas Putra mention kan juga kayak yang pasti bagian networkingnya juga, apalagi terkonek sama mereka yang sama-sama calon DS atau mungkin udah DS gitu kan, Hmm. mungkin kalian bisa connect ke mereka dari LinkedIn atau mungkin dari ya belajar ya ketemu sama mereka yang dari negara luar ataupun mungkin yang dari Indo juga ada kan yang kayak tadi aku bilang gitu, buat personal branding juga bisa kayak gitu sih. Oke, oke. Berarti di sana adalah salah satu platform yang oke untuk networking antara bidang data lah ya. Iya, Tidak menutup betul kemungkinan juga banget. kita bisa ini ya, bisa dapat pekerjaan di luar negeri mungkin.
Iya, dari mungkin bisa networking di juga sana? kayak ya Iya. kayak yang aku tadi mention kan kayak mereka mencari yang kayak Grandmaster gitu yang di bidang competition Mm-mm. terus aku kayak ya itu juga sih salah satunya kayak gitu. Oke, 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 oke. Nah, kalau dimanfaatkan dengan baik, jadi baik juga ya si Kegelnya ini. Betul, pasti eh pasti banget. Hmm. lo punya ini gak sih? Punya punya saran gak sih? Gimana sih cara bikin profile atau ngebangun profile Kegel yang menarik, yang dilirik orang-orang tuh kayak gimana? Karena kan komunitasnya nih banyak nih Hmm. orangnya ya, Hmm. anggotanya kan banyak. Hmm. Hmm. Kita ngeluarin satu notebook itu bakal kependam di notebook-notebook yang lain. Nah, lo gimana nih? Punya saran apa nih? Biar profile kita tuh keluar atau stand out dibanding yang lain. Kalau aku sih, menurutku ya, ini menurutku pribadi ya, kalau misalkan membangun profile kayak gitu sih, kayak sama kayak mirip kayak caranya kita ngebangun personal branding gitu sih. Jadi kayak ada karakter yang lu pengen sampein gitu. Kalau misalnya kalau di Kaggle ya berarti ada karakter yang lu pengen sampein gitu di profile lu gitu, atau mungkin di notebook contohnya. Kalau kalau misalkan gue gitu, kayak fokus di notebook gua, kalau sekarang ini tuh kayak gua selalu berusaha untuk memberikan penjelasan-penjelasan yang gua dapet itu either dari internet atau apapun itu kayak gua menjelaskan gitu loh. Atau findings gue dari suatu EDA atau mungkin dari model yang gue implementasi terus gue membandingkan kayak satu model dengan yang lainnya itu kayak gimana gitu. Jadi kayak gue berusaha untuk menjelaskan itu sih gitu ke mereka yang membaca. Jadi kayak mereka tidak hanya men-scroll quotes aja, tapi ada juga apa ya kayak penjelasan gitu kenapa kenapa Hmm, ini tuh bisa seperti ini gitu. Dan itu mungkin apa ya kayak mungkin yang menurut gua apa ya mungkin yang membuat orang merasa tertarik gitu menurut gua ya. Jadi oke, kayak gue jadi cantumin referensi juga gitu segala macamnya gitu sih. oke, jadi nggak cuman kita sharing portofolio kita atau apa yang bisa kita lakukan, tapi kita bantu orang lain biar memahami lebih dalam lagi nih porto atau project yang gue bikin ini gimana sih cara bacanya, apa sih maksudnya kayak gitu ya. Iya, kalau aku sih fokusnya Oke. seperti itu gitu. Tapi mungkin aku bisa sharekin lagi kali ya. Mungkin ada beberapa contoh Oh, mereka boleh. lagi yang udah Grandmaster juga. Dan menurut aku kayak gimana ya? Kayak notebook yang mereka share itu tuh ya ada kayak semacam apa ya? Kayak ada karakteristiknya gitu kalau menurut aku. Oh, oke. Kayak contohnya kayak si Rockmula ini, kayak kita mulai dari dia aja lah ya. Kalau dia itu jadi dia itu sebenarnya data scientist juga. Aku ada follow channel apa ya kayak channel YouTube-nya dia gitu. Jadi dia kayak jelas gitu kayak tutorial. Di sini ada kayak tutorial gitu. Terus kemudian juga dia kayak apa ya kayak menjelaskan itu time series forecasting with Prophet itu tuh kayak cara menggunakan Prophet untuk forecasting itu tuh kayak gimana gitu kayak memang sih mungkin notebooknya nggak akan dihias-hias gitu ya cuman setidaknya menurutku penjelasannya cukup gitu loh. Kayak dia benar-benar kayak ngasih tahu step kayak pakai Prophet itu seperti apa gitu. Ini contoh yang dari dia gitu atau forecasting with Exibus ya. Ini salah satu contohnya sih. Nah, kalau contoh yang lain kayak ini. Nah, kalau dia bikin notebooknya memang kayak lebih terformat, lebih terstruktur gitu. Jadi kayak misalkan udah dikasih apa ya kayak semacam section-sectionnya gitu. Bahkan dikasih Oh, kayak dia wow. bikin sendiri kayak animasinya buat grafis dan segala macam. Jadi menurut aku ini nih kayak karakteristiknya dia gitu ketika membuat notebook gitu loh. Jadi kayak ya dia Hmm. buat penjelasannya di aku nggak tahu ya ini apa Canva atau apa gitu. Ya pokoknya editing tools itu. Ya terus habis itu jelasin dia menjelaskan semuanya. Ini ambil bla 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 gitu. Ya kurang lebih sih sama sih kayak aku mention tadi gitu jadi kayak ya apa ya kayak ada karakter tersendiri lah gitu deh aku nggak tahu apa ya kalau kalau kalian mau membuat sesuatu ya aku nggak tahu itu apa entah itu mungkin kalian bisa fokus ke algoritmanya atau mungkin kalian fokus ke jelasnya atau mungkin apa gitu aku nggak itu sih gitu. Oke, oke, oke. Oh, by the way, yang tadi itu animasi-animasinya itu ditambahin sendiri kan ya, bukan dari Kaggle-nya kan? Iya itu ditambahin Iya, sendiri sih pakai di HTML insert sih ya. setahu aku. Heeh, iya. Oh, I see, I see, I see, I see. Oke, oke. Mm-mm. Menjawab pertanyaan dari chat juga tadi ada yang nanyain. Oke, berarti selain kita apa ya? Kalau kalau jualan tuh customer oriented, kita berorientasi kepada pembaca. Kita juga Hmm, tunjukin nih keunikan kita tuh seperti apa sih? Ya, give extra effort buat membedakan sama yang lain, gitulah ya, iya biar bener lebih stand out. bener bener. Oke, 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 oke. Berarti emang harus niat guys, emang harus niat. Iya sih memang memang kalau netbook memang apa ya kayak menurutku sih harus niat ya kalau menurut aku.
Dan itu melatih kita juga nanti di kerjaan kan, bikin notebook yang terstruktur, gampang dibaca, dan terdokumentasi dengan baik, ya bakal berpengaruh juga ke kerjaan kan nanti kan, biar nggak Iya benar, merepotkan orang tapi lain mungkin juga. ya mungkin tapi nggak sampai dihias-hias kayak tadi ya, mungkin notebooknya Iya, ya, ya masih kalau iya, kalau manajer buku kan apa nih kayak dia kebanyakan hiasan gitu kan. Iya. bikin Tapi berat mungkin aja. bikin berat bener. Tapi mungkin kayak apa ya kayak ya intinya terstruktur gitu deh kayak dari atas ke bawah tuh jadi kita langsung bisa ngerti kayak oh lu tuh mau ngapain dan segala macamnya. Mungkin kayak kasih comments atau apa gitu kayak markdown cells atau apa gitu. Kayak gitu sih gitu. Oke, 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 oke. Eh, lo di Kaggle itu seminggu bisa berapa jam? Wah, pertanyaan yang menarik nih. Kalau gua di Kaggle tuh sebenarnya kayak ya sesuka hati aja sih gitu. Jadi kayak tergantung kalau misalkan lagi nggak capek atau memang lagi kepikiran nih ide mau buat sesuatu, ya udah aku main Kaggle gitu. Biasa lihat dataset dulu kan. Dari dataset itu nanti baru lihat notebooknya nih, notebooknya bisa diapain dan segala macam. Ada yang bisa gua improve gak, apa, mungkin visualisasinya mungkin atau bisa dijadiin sebagai referensi nanti buat project ke depannya gitu sih. Jadi ya mungkin bisa dibilang kayak apa ya mungkin 3 jam kali ya 3 jam doang Tiga gitu jam kayak ya 3 jam tuh seminggu. cuman ya 3 jam dalam seminggu heeh. Jadi Oke, kayak oke. kayak cuma buat ngeliat-ngeliat cari ide kayak gitu sih sebenarnya kayak ya Hmm. mostly sih kebanyakan cari ide atau mungkin cari inspirasi sih gitu. Oke, oke. Oh, eh, lo tadi bilang kalau ada ide langsung ke Kaggle, berarti nggak nyiapin di notebook ya, langsung di notebook Kaggle, sorry. Notebook maksudnya kayak di Jupyter atau ditaruh di VS Code atau Spider gitu-gitu. Tapi lo langsung ke Kaggle ya Oh, bikinnya. enggak, maksudnya kalau ke Kaggle-nya itu sendiri sih kayak untuk lihat kayak ya referensi mereka ya dari notebook orang lain. Tapi mungkin kalau untuk idenya biasanya sih aku tulis di note sendiri dulu sih gitu sebelum aku buat di Jupyter Notebook gitu. Ah, I see, I see, I Jadi, see. jadi dari Jupyter Notebook nanti setelah aku ada ide masukin ke Jupyter Notebook terus habis itu aku buat rapi dan segala macamnya nanti baru aku upload ke Kaggle gitu. Jadi kayak di Kaggle itu cuma sebentar aja sih kayak cuman sekedar buat lihat-lihat doang gitu. Kayak oh ya ada ini terus ya udah buat ide gitu doang Hmm. gitu. Menarik. Gue penasaran nih. Kalau misalkan lo ini tadi kan lo cerita kalau lagi di fase di mana mau lihat-lihat aja. Nah, gimana Hmm. kalau ketika lo lagi di fase bikin notebook ya, misalkan lagi analisa atau bikin suatu model dan segala macam, itu Hmm. lo ngeseimbangin antara kerjaan, terus si Kegel-nya itu sendiri sama kehidupan pribadi mungkin atau mungkin ada belajar hal Hmm. lain itu gimana sih? Kalau apa ya kayak menjaga keseimbangan dari kerja Kaggle sama kehidupan pribadi itu Betul. sih kayak gue sih biasanya udah kayak bagi porsinya masing-masing gitu ya. Jadi kalau misalkan let's say kalau kerja ya udah gue fokus kerja gitu. Kalau kehidupan pribadi ya udah kehidupan pribadi. Kalau bikin notebook Kaggle ya udah fokus ke notebook Kaggle gitu. Jadi kayak apa ya kayak memaksimalkan waktu gue di tiga aspek itu tadi gitu loh. Jadi kayak mau kayak apa ya mungkin bisa dibilang kayak meminimalisir distraksi gitu. Jadi kalau misalkan ya Kaggle ya udah Kaggle gitu. Gue tidak akan melihat bikin notebook ya udah gue bikin notebook gitu. Jadi gue gak akan Hmm, buka-buka Kaggle atau apa gitu karena gue udah mencatat kayak referensinya apa segala macam gitu. Palingan kalau misalkan let's say butuh banget baru aku buka Kaggle gitu loh. Jadi kayak ya biar nggak mata mata keranjang gitu loh lihat notebook yang lain gitu kan atau dataset yang iya, lain iya. malah nanti jadinya malah yang Nggak di fokus depan ya. mata ya malah nggak kebuat kan kayak gitu. Berarti ya fokusin nih ke satu hal yang kita lakukan udah ke situ terus aja ya. Hmm. Iya, heeh, Oke, kalau oke, oke. Nah, kan tadi lu bilang juga kalau salah satu apa ya, salah satu alasan bisa dapat tawaran nih menjadi DE itu gara-gara di hmm, notebooknya ada ETL, ya kan? mm-mm. Eh, Gimana nih, lo lo mengaplikasikan pengalaman-pengalaman lu dari Kaggle ke project atau kerjaan sehari-hari itu kayak gimana sih? eh ya kalau yang dari ITA itu tadi sih ke kerjaan sehari-hari ya. Mungkin kayak ke dapat kerja dulu deh kayak mungkin untuk kalau untuk dapat kerjanya dulu itu tuh ya dari Python atau dari Pandas kayak gitu sih. Jadi kayak aku memang ada satu notebook yang memang khusus untuk data pre-processing doang gitu. Jadi kayak ada datanya kotor banget. Terus aku coba olah apa ya kayak perbaiki gitu pakai Pandas gitu. Terus aku baru apa ya kayak upload yang dataset yang bersih itu tuh kayak gimana gitu. Jadi bisa dibilang mungkin karena itu jadi ya dipakai juga sih di kehidupan sehari-hari untuk apa ya bersihin data-datanya kantor gitu ataupun mungkin ya data-data dari API atau mungkin dari apa gitu. Jadi ya kayak gitu sih kalau menurut aku ya Oh, jadi gitu.
yang udah Mm-mm. lo latih selama ini tuh pakai banget di kerjaan malah ya. Iya, ya untuk yang Python sama Pandas gitu. Atau kadang juga Hmm. sebenarnya bisa sih dibalik sih kadang-kadang juga kayak misalkan dari kantor gue bawa aja ke project gue gitu kayak contohnya misalkan kayak dulu kan aku belum familiar banget ya sama yang apa ya kayak tarik data dari via API gitu tuh aku belum ngerti banget kan. Jadi ya itu juga aku pakai gitu. Jadi dari narik data via API itu gua aku pakai gitu. Ataupun mungkin kalau misalkan ada dapat dapat apa namanya inspirasi gitu kan dari kantor ya udah gue wishlist dulu kayak biasanya gue wishlist dulu nanti nanti baru cari study case yang kira-kira bakalan sesuai gitu buat buat profile Kaggle tuh kayak gimana atau mungkin ya ya mungkin di luar profile Kaggle kayak GitHub dan segala macamnya gitu sih. Oke oke, menarik menarik menarik. Berarti ya selain kita bisa apa namanya social branding ya, Mm-mm. branding pribadi kita, si ilmu di Kaggle ini bisa dipakai buat kerjaan juga ya, betul ya. Oke, Mm-mm, nah bener. tadi lo seperti yang gue bilang juga, lo mention beberapa orang Indonesia tuh tadi di Kaggle ya. Itu mereka Grandmaster juga atau kalau bukan ada nggak sih Grandmaster Grandmaster lain dari Indonesia di Kaggle? Kalau yang mereka tadi itu enggak ya, karena memang apa mereka masih mostly sih kebanyakan aku lihat itu orang-orang Indo tuh kayak kebanyakan masih expert atau kontributor gitu kayak ya yang Oke. kayak aku bilang kayaknya mungkin mungkin ya kayak orang-orang kalau untuk terutama di Indonesia itu kayak biasanya main ke Kaggle tuh cuman kayak apa ya kayak ya udah Ekspor. cari download dataset mungkin atau mungkin cari referensi gitu kan buat codingan dan segala macam terus ya udah tutup gitu gak pernah kayak Betul. mungkin aktif dan segala macamnya tapi mungkin dan ini yang orang jarang tahu sebenarnya ada satu gue tuh bukan orang pertama yang jadi Grandmaster sebenarnya kayak Oh, ada satu oke. orang lagi yang Grandmaster di Indonesia itu namanya Edwin namanya kalau nggak salah kalau username-nya sih namanya Shartokopi ya jadi dia itu tuh yang apa dia itu fokus notebooknya itu kalau aku lihat dia fokusnya bikin EDA segala macam hampir mirip lah kayak yang lain-lainnya juga gitu. Mungkin aku tunjukin kali ya. Bentar Boleh, boleh, boleh. notebooknya dia Penasaran nih. itu tuh Grandmaster pertama di Indonesia ya? iya Dari bentar Indonesia. share screen mana dah? Oh ya. Nah ini Ya, dia nih. kuning. Kelihatan belum? Kelihatan, kelihatan. Oke. Nah ini nih dia. Jadi kalau misalkan yang ini juga, jadi dia menganalisis data apa ya kayak usernya Kaggle gitu sih. Ini 2020 udah lama banget sih. Pokoknya dia bikin IDE juga sih kayak gini. Ya, ya IDE terus dijelasin juga segala macamnya. Terus IDE-nya kayak gitu dibuat apa ya warnanya menurut aku menarik gitu loh kayak plain gitu kan kayak Terfokus. cuma iya fokusnya kan ke biru terus habis itu sisanya kayak ya Iya. ya udah monokrom gitu kan. Gitu. Bla 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 juga. Terus habis itu ini sih, heeh. Ya gitu juga penjelasan juga dan segala macamnya. IDE-nya menurutku juga ya lumayan lah ya walaupun memang notebooknya udah agak kuno walaupun Lama. 4 tahun lalu tapi masih kayak ya masih Bagus banget. relatable gitu. Iya, masih Iya. relatable gitu. Gitu. Terus habis itu ini yang Titanic-nya dia, ini salah satu yang kompetisi yang knowledge yang aku bilang itu tadi. Itu juga dia bikin IDE kayak gini. Gitu juga dia jelas apa ya dia buat penjelasan gitu juga. Ya, mostly yang kayak gitu juga sih kayak kurang lebih sih sama-sama dengan yang orang-orang Indo lainnya gitu. Kayak gitu. Oke. Ini profilnya Kalau, dia tuh ini nih. oh dia ikut kompetisi kalau ini ya. Ikut kompetisi, iya nih dia Competition beberapa kali 13 ikut tuh. kompetisi nih. Beberapa kali Oh, nih aku lihat. wow. Banyak banget. Tapi ini kayaknya ini Playground Series itu kayak jadi kayak di Kegel itu sendiri tuh kayak ada kompetisi bulanan gitu namanya Tabular Playground Series. Jadi kayak si Kegel ngasih dataset apapun itu. Nanti kalian bisa tergantung anunya ya kompetisinya kayak bisa buat model, bisa buat EDA atau segala macem kayak gitu. Dia kebanyakan sih ngambil yang apa ya ngambil yang kompetisi yang komunitas gitu sih biasanya notebooknya kalau kalian lihat Oh, TPS ini apa bulan September gini-gini gitu. oke, oke, oke. Dan kalau menang itu ada hadiahnya gitu nggak? Kalau Kalau kompetisi. komunitas enggak sih sayangnya. Komunitas enggak sih cuma buat have fun aja biasanya sih kayak Hmm, gitu. buat Datasetnya pun adu juga yang skill. kayak gini. Iya, iya, iya. Datasetnya pun juga ya kayak gini kayak fiturnya F1 kayak gini kayak nggak jelas gitu loh kayak apa gitu. Oh, abstrak ya? Abstrak banget jadi ya itu visualisasinya ya oke sih tapi ini walaupun ini panjang banget ya iya ya kayak gitu sih gitu jadi dia ya dia yang pertama yang aku tahu sih dia yang pertama sih Oh, keren, 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 keren. Eh, gitu. Hmm.
Iya, itu salah satu skill juga ya, bisa mengekstrak informasi dari data yang abstrak. Benar-benar abstrak, nggak punya kolom, apalagi kolomnya nggak punya nama ya. Mesti punya kolom ya, Iya cuman benar dan kolomnya nggak ya ada nama. apalagi cuman angka-angka gitu doang kan kita nggak ngerti ya itu apa ya. Betul. Oh, iya, apalagi nggak dijelasin ya itu apa ya. Iya Wah, benar. skill sendiri tuh. Kalau kalau lu bisa kayak gitu nggak? Nah, kalau itu belum sayangnya karena aku butuh kalau kalau ya kayak mungkin apa ya kayak kalau misalkan kayak jadi data analis itu kan sebenarnya kan kayak kita perlu pahami konteks juga nggak sih sebenarnya buat Iya, bisa kayak bikin ide dan segala macamnya gitu tuh. Kalau sedangkan kan kayak yang tadi itu kayak nggak ada konteks gitu. Jadi kayak iya. ini apa gitu loh kayak lu nggak sih kayak ini apa gitu datasetnya apa kok bisa kayak gini ini datang dari mana ini dataset kan kayak gitu nggak sih? Ya masuk hutan rimba aja gitu ya. Iya Nggak tahu iya nih mau ngapain. bener banget bener Betul, banget. betul, betul. Ya emang punya skill sendiri sih. Mudah-mudahan kita semua bisa kayak gitu lah ya. Data nggak jelas Amin. bisa dibikin jelas. Amin, amin. Oke. ah Kita Q&A dulu paling ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan nih buat lo nih dari beberapa orang. By the way, yang di Zoom sekali lagi kalau mau ngasih pertanyaan, silakan nih di chat boleh atau eh, boleh nggak ya kalau on mic mungkin boleh ya. Mungkin ya. Nanti gue konfirmasi dulu. Tapi yang kalau mau pastinya di chat ya kalau mau nanya boleh. Sambil ngumpulin pertanyaan dulu nih di Discord. Oh ya, by the way, yang mau join Discord Data Wizard, silakan langsung klik eh, link di bio Instagram Data Wizard ya, data.wizard. Nanti di situ masuk ke Discordnya Data Wizard, kamu bisa masuk ke dalam komunitasnya yang dimana banyak ilmu-ilmu di sana, banyak job sharing dan juga bisa diskusi, apalagi sama Bapak Maria saat ini. Jadi kalau mau kontekan untuk gimana sih cara cari jadi Kaggle Grandmaster lebih dalam, bisa langsung kontekan aja ya. Oke, pertama nih, dari Discord dulu ya, ada Kuah Ramen. Tanyanya adalah, Kegel sekarang itu masih relevan dan worth it nggak sih? Gimana nih, Pak Mario? Hmm, masih sih, apalagi ya dengan yang aku bilang kayak seiring berkembangnya dunia data kan yang menurut gue pasti masih akan sangat relevan dan worth it ya buat main-main di situ gitu kayak ya yang pasti yang aku bilang kayak ada course gratisnya, sharing ilmu-ilmu dari member-membernya, discussion tips and trick gitu. Terus kemudian juga yang baru tuh yang kayak aku bilang tadi yang base model tadi itu tuh, kemudian juga networking. Apalagi deh kalau misalkan kalian demen kompetisi gitu, kompetisi yang aneh-aneh gitu ya udah tinggal join aja ke sana kan gitu. Jadi ya apa ya, masih relevan banget sih gitu sama buat kalian yang mau akan terjun ke dunia data ataupun mungkin yang udah experience gitu untuk belajar lebih dalam lagi tentang dunia data sih. Jadi ya masih sih kalau menurut aku bilang. Masih sangat relevan ya. Dan apalagi kalau ikut kompetisi Yoi. yang dibayar itu lumayan ya hadiahnya ya. Iya, bener banget. Apalagi buat CV Hadiah. kan, buat resume Iya, gitu kan. betul betul. Dan bisa dapat kerjaan juga tuh sama yang kayak Mario bilang tadi. Oke, Hmm. next question ini ada dari chat nih. Gimana cara nyari dataset yang dianggap quote-unquote bagus untuk explore? Nah, apakah ada requirement tertentu atau menurut lo itu harus apa nih? Ada sesuatu nggak di dalamnya? Karena kan kalau di data nih, apa nih? Nggak ada namanya. Nggak ada namanya, maaf ya. Saya tidak bisa nyebut namanya karena nggak ada. Karena kan di data itu kan kita semua tahu garbage in, garbage out. Nah, jadi kira-kira gimana nih cara nyari dataset yang bagus untuk dieksplor? Kalau menurut aku pribadi sih, kalau nyari dataset yang bagus sih, eh aku rekomendasinya ya paling ya kayak ke website ya dataset yang publik sih gitu. Biasanya kayak yang kayak tadi Open Data Jabar atau data.co.id gitu tuh. Karena menurut aku biasanya datanya sih pasti udah difilter ya sama mereka ya. Jadi menurut aku sih pasti kualitinya pasti udah terjamin lah gitu. Kalau misalkan anu pun juga kalian masih bisa ke Kaggle juga. Walaupun Kaggle sebenarnya menurut aku banyak data dummy ya. Kayak mostly data-datanya itu bukan data-data real gitu loh. Tapi ada Hmm, beberapa juga kok yang aku lihat data-datanya ya yang masih bisa dipakai lah gitu. Ada data-data asli yang diupload ke situ gitu. Jadi apa ya? Kalau menurut aku gimana cara menentukannya ya salah satunya ya memang kita harus mengeksplor dulu nggak sih? Kayak memang kita harus mengeksplor dulu. Terus habis itu ngeliat juga fitur-fiturnya juga apakah memang itu sesuai sama keinginan kita atau enggak. Terus habis itu ya ya memang harus diterjunin sih nggak ada cara lain. Bener nggak sih? betul-betul langsung lihat datanya ya. Kita nggak bisa dari Mm-mm. description aja kayak masih abu-abu, harus lihat langsung ya datanya ya. Iya, deskripsinya juga. Walaupun memang deskripsinya misalkan description title-nya selengkap apapun, kalau datanya juga yang ya bisa dibilang banyak bolong-bolongnya atau kayak gimana kan juga sama aja kan Iya, sebenarnya. nggak kepake juga ya.
Berarti betul. semakin real datanya semakin bagus ya, semakin bisa digunakan. Mm, Bisa dibilang gitu lah ya. iya Oke, benar-benar. thank you jawabannya. Next, dari Discord lagi nih, ada dari Samsudin di Cijulang. Legal Grandmaster itu bisa dimasukin ke CV nggak sih? Atau atau bisa langsung apply jadi VP data? Wah, bener-bener. Apply jadi VP data nggak tuh? Kalau jadi apply VP data, gue harusnya udah punya perusahaan sendiri sih harusnya ya. Gitu. Tapi ini jawaban seriusnya ya. Kalau menurut gue, Kaggle tuh kalau dimasukin ke CV tuh kayak relevan gak relevan gitu loh. Karena apa ya, yang kayak aku bilang tadi, Kaggle tuh di Indo tuh masih jarang orang yang tahu gitu loh. Cuman mungkin kayak sebagian besar orang yang tahu kayak, oh Kaggle tuh apa ya, kayak mungkin orang lebih taunya Kaggle tuh tempat dulu dataset gitu. Atau mungkin ya ada notebooknya gitu. Tapi kayaknya jarang banget gitu loh orang mengetahui Kaggle tuh bisa ada level tiernya gitu, ada achievementnya tersendiri gitu. Jadi kayak, ya mostly usernya sih kayak ya bodo amat sih gitu sama title-title gitu ya. Nah, menurut gua pribadi ya, menurut gua yang perlu dimasukin ke CV sih menurut gua kayak lebih kayak ya kayak ke project atau mungkin kayak ke kompetisi yang pernah kalian ikutin gitu ya. Jadi itu tuh yang bisa dijadikan bahan cerita kalian pas ketika kalian interview gitu loh. Karena Ya. ya karena menurut gua itu sih yang bakalan lebih dilihat gitu kayak technical knowledge kalian gitu kayak caranya kalian nyesain suatu case kayak gitu kan. Ya title-nya mungkin mungkin lebih kayak buat cuman branding gitu doang kayak di sosial media kayak LinkedIn atau mungkin kayak di ya kayak Go-nya itu sendiri gitu. Tapi kalau menurut aku pribadi ketika mencari kerja ya ya yang dilihat kan ya itu ya technical knowledge dan apa ya kayak problem solvingnya gimana dan mungkin aspek-aspek lain gitu loh yang dipengenin sama usernya ya nggak sih? Betul, 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 betul. Kalau sesuai sama requirement-nya di CV kita itu bisa ngeboost banget lah ya si Kenapa? Sorry? Kaggle-nya. Iya, kalau misalkan apa yang kita lakukan di Kaggle dan sesuai sama requirement Hmm, dari job postingnya itu bisa ngeboost banget ya iya chance benar kita benar. untuk dapat pekerjaannya. Oke, oke. Mungkin eh pertanyaan terakhir kali ya. Pertanyaan terakhir, aku akan kurasi nih yang belum terjawab. Ini dari Kak Muhammad Zaki. Porto di Kaggle sama GitHub itu dari Mas Mario apa nih dibedain skopnya? Tahu Porto di Kaggle juga di-share sekalian di GitHub. Jadi kayak kedua-duanya langsung dilempar di Kaggle dan GitHub. Enggak sih sebenarnya. Kalau yang di GitHub sih, aku sih biasanya ya kemarin kalau yang aku anu ya biasanya upload itu kayak mungkin ya lebih kayak yang project pribadi aku, yang series aku, yang data slices itu kan karena data-datanya apa ya kayak menurut aku memang pengen bikin satu series aja sih waktu itu kayak memang fokus ini tuh bakal jadi series sendiri gitu di luar Kaggle gitu. Jadi ya itu. Terus kemudian juga yang untuk GitHub itu sebenarnya yang project-project lain yang mungkin nggak bisa ditampilin di Kaggle sih kayak yang mungkin salah satunya yang ETL pakai Pentaho gitu kan itu kan aku nggak bisa nampilin di Kaggle ya. Jadi kayak ya udah mesti ya aku taruh filenya di situ terus kemudian aku kasih readme juga. Ya kayak gitu sih. Jadi yang mungkin susah buat apa ya kayak ya kalau misalkan intinya yang lebih kayak ke sisa-sisa enggak sisa-sisa juga sih sebenarnya tapi kayak lebih yang kayak lebih susah di showcase gitu loh di Kaggle gitu biasanya aku taruh di GitHub sih kayak gitu. Oke, oke, oke. Berarti emang dibedain ya di Kaggle sama di GitHub. Memang harus di apa ya dibedain lah ya. Oke. Kalau aku prefernya dibedain, tapi buat sebagian orang kan beda-beda ya. Ada yang prefer Oh, kayak ya oke. udah aku taruh di satu tempat kayak ditaruh di GitHub ya, yang apa-apa juga. Atau mungkin ya udah kayak gue doang ya udah bebas gitu. Tapi ya kalau aku sih membedakan itu karena aku ya balik lagi kayak pengalaman aku sama kuliah kemarin dan segala macamnya kan ada beberapa banyak variasi kan. Jadi ya udah aku sesuaikan dengan anunya aja sih projectnya gitu. Oke, oke. Oh, mungkin ada satu pertanyaan lagi dari Kak Kamila nih. Terakhir ya, teman-teman ya, terakhir ya. Karena Yoi. kita keterbatasan waktu juga nih. Kalau kita mau bikin portofolio, tapi kondisi datasetnya itu nggak terlalu rigid lah ya dalam tahap preprocessingnya, itu kira-kira masih oke nggak sih buat dijadikan bahan portofolio? Karena Mbak Kamila lihat orang-orang itu common ya, itu nge-show up technical knowledge-nya. Gimana menurut Lemar? Hmm, apa ya? Kalau menurut aku yang namanya portofolio itu kan balik lagi kayak ke
oh aku tahu apa ya kayak menunjukkan bahwa skills lu itu tuh sampai kayak gimana gitu loh. Ketika mencari kerja kan kayak kita tuh kayak ngasih tahu ke user atau mungkin ke kantornya itu tuh kayak perusahaan gitu tuh kayak oh aku tuh punya skills ini loh. Ini yang membuktikan kalau aku tuh punya skills itu gitu kan. Kalau menurut aku sih tetap aja ya di show aja ya. Mungkin misalkan let's say gini deh kayak mungkin kan kayak portofolio kan mungkin nggak cuma satu dua gitu ya maksudnya kayak kalian buat cuma buat cari kerjaan kalian pasti mungkin kalau misalkan apply DA kan kalian buat portofolio DA atau mungkin DS ya DS gitu kan kayak gitu kan. Nah kalau aku sih bilangnya ya mungkin kalian bisa ranking gitu kayak yang mana yang menurut kalian kalian merasa kayak mantep di portofolio itu kalian showcase aja di CV kalian gitu. Kalau misalkan let's say ternyata ini portofolionya apa namanya kok kalian merasa nih kurang mantep gitu. Ya udah gak usah di show ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan memang udah kayak kepepet banget ya showcase aja sih kalau menurutku nggak apa-apa. Itu kan juga toh nanti bisa jadi bahan diskusi sama user toh ketika nanti Betul, interview betul. dan segala macamnya gitu. Betul, betul, betul. Jadi stay to yourself aja lah ya, jangan dilebih-lebihkan apa yang kita bisa gitu lah ya. Iya, kalau aku Cara bilang sih gitu ya. Oke, sip. Ah, dan sebelum kita tutup nih, terakhir nih dari Mario, kira-kira ada pesan atau saran apa aja nih yang mau lu sampaikan untuk data scientist muda yang mau sukses di Kaggle? eh Kalau pesan dan saran gue sih, gue cuma bisa bilang, ya udah main-main aja lah di Kegel-nya ya. Gue bilang. Karena menurut gue, tapi serius, maksudnya karena ya kayak aku bilang tadi, banyak ilmu yang bisa lu coba, banyak yang bisa dipelajarin juga, banyak inspirasi-inspirasi dari sana. Ya udah banyak deh, pokoknya yang kalian bisa ambil gitu. Networking kayak terus habis itu juga personal branding juga kalau kalian misalkan pengen nge-up LinkedIn kalian dan sosmed kalian dan segala macamnya gitu. Ya ikut aja komunitas-komunitasnya itu kan networking juga yang ada di Discord kayak Data Wizard atau mungkin komunitasnya kayak Go itu sendiri gitu. Jadi ya aktif lah kalau aku bilang bisa aku bilang aktif-aktif aja gitu. Oke, berarti emang harus proaktif di Kaggle-nya ya kalau mau bikin portofolio atau mau up di Kaggle ya. Yoi Oke, bener. sip. Thank you so much nih Mario untuk waktunya. Keren banget, insightful banget apa yang dikeluarkan ya. Bisa mudah-mudahan bisa berguna juga buat teman-teman dan bisa diaplikasikan ke dunia nyata maupun nanti uh, berpengaruh ke dalam kerjaan ya. Dan juga salah satu komunitas selain Kaggle yaitu adalah Data Wizard ya. Jadi silakan teman-teman kalau mau bergabung Data Wizard tinggal klik aja di ke Instagram data.wizards ya. Lalu klik aja link di bio-nya itu nanti akan masuk ke komunitas Data Wizard. Kita nanti bisa bersosialisasi di sana, networking di sana. Oke, oke, sekali lagi terima kasih banyak Mario untuk Thank waktunya. you juga Mas Putra dan teman-teman. Thank you semua ya. Thank you, thank you, thank you. Dan terima kasih juga teman-teman yang sudah join ke kita hari ini ya. Tunggu data konvo berikutnya kita bakal datangin narasumber yang nggak kalah kerennya dari Mario ya. Jadi stay tune aja di Discord, oke? Untuk jadwal berikutnya. Data konvo kali ini gue tutup. Selamat berbuka untuk yang sudah berbuka, yang belum berbuka, selamat menunggu sebentar lagi ya, apalagi untuk daerah Indonesia bagian apa tuh? Bagian barat ya. Sebentar lagi kita akan berbuka. Oke, kalau gitu terima kasih banyak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.